Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di podcast kami. Kami dari kelompok 7 beranggotakan 5 orang. Yang pertama Nurul Hikmah Awalia, saya sendiri sebagai ketua. Yang kedua Rahmanila, yang ketiga Padli Muhammad, yang keempat Irnawati, yang kelima Rizwandi. Di sini kami akan memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen yaitu mata kuliah bimbingan dan konseling di sekolah dasar dari kelas 5A. Baiklah, kami akan membahas tentang kebutuhan dan syarat layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Baik, saya persilakan Saudara Rizwandi. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kebutuhan dasar bimbingan di sekolah dasar. Begitu banyak masalah atau kebutuhan siswa, sehingga siswa perlu dibantu untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya, baik masalah yang dihadapi sekarang maupun masalah yang mungkin timbul pada masa yang akan datang. Dalam hal ini, bimbingan dan konseling dapat memainkan peranan yang amat penting. Sejalan dengan sebab-sebab terjadinya masalah tersebut, maka sebagai pembimbing dapat membantu siswanya dengan berbagai hal, misalnya membantu murid mewujudkan tugas-tugas perkembangan. Maksudnya itu, tugas perkembangan adalah suatu tugas yang timbul pada suatu masa tertentu dalam kehidupan seseorang. Keberhasilan seorang individu menunaikan tugas-tugas dalam hidupnya dan akan mempermudah dirinya melaksanakan tugas-tugas perkembangan berikutnya. Sebaliknya, kegagalannya dalam menunaikan tugas-tugas perkembangannya dapat menyebabkan ketidakbahagiaan dalam diri individu dan mempersulit dirinya melaksanakan tugas-tugas perkembangan berikutnya. Sehubungan dengan hal di atas, Hafiz Hortz menyatakan ada sejumlah perkembangan yang harus dilaksanakan pada anak-anak tingkat sekolah dasar umur 6-12 tahun lah. Yang pertama itu mempelajari keterampilan-keterampilan fisik yang diperlakukan dalam bermain. Dan yang kedua mengembangkan keseluruhan sikap terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman-teman sebaya. Keempat, mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang kelima, mempelajari peranan sosial baik sebagai wanita maupun sebagai pria. Dan yang berikutnya, mengembangkan konsep-konsep yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, mengembangkan kata hati, moralitas, dan norma-norma, mendapatkan kebebasan pribadi, mengembangkan sikap-sikap terhadap kelompok-kelompok dan badan sosial. Dan cara yang kedua untuk membantu siswa dalam kebutuhannya itu membantu memenuhi kebutuhan dasar siswa. Maksudnya di sini, sebagaimana manusia umumnya, maka siswa memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar tertentu. Maslow Ngalim Purwanto 1990 mengemukakan ada 5 tingkat kebutuhan dasar manusia. Secara hierarkis, kelima kebutuhan dasar itu di antara lain kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan dasar yang bersifat primer dan viral yang menyangkut fungsi-fungsi biologis dasar dari organisme manusia seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, dan perumahan. Dan yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan untuk terbebas dari rasa takut, terlindung dari bahaya dan ancaman penyakit, perlakuan tidak adil, dan sebagainya. Ketiga, kebutuhan kasih sayang. Dimaksud yaitu kebutuhan untuk merasa dicintai dan dimiliki serta disayangi oleh orang lain. Dan yang keempat, kebutuhan penghargaan. Apa yang dimaksudkan oleh penghargaan? Misalnya, kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan atau prestasi, kemampuan, kedudukan, pangkat, dan sebagainya yang dimiliki. Dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri yaitu kebutuhan untuk menampilkan atau menunjukkan kemampuan diri secara maksimum dan kreatif. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terhadap kebutuhan dasar bimbingan di sekolah dasar.
Mungkin teman-teman dari narasumber ada yang bisa menambahkan dari apa yang saya jelaskan tadi. Terima kasih. Baik, saya persilakan Saudara Fadli Muhammad. Ketiga, mengatasi pengaruh kondisi rumah tangga yang kurang menguntungkan. Anak-anak yang memasuki sekolah dasar berasal dari berbagai latar belakang rumah tangga. Ada orang tua yang kaya, ada yang miskin, ada yang rumah tangganya retak atau broken home, ada yang ditolak atau diterima sebagaimana mestinya, dan anak yang dilindungi dan dipilih kasih secara berlebihan. Kondisi rumah tangga yang demikian itu banyak sedikitnya akan mempengaruhi perkembangan anak. Yang keempat, mengatasi pengaruh kondisi sekolah yang tidak sehat. Sekolah tidak selalu menjadi tempat yang menyenangkan bagi setiap siswa. Ada kalanya sekolah yang menjadi sumber masalah pada diri siswa. Di antara kondisi-kondisi sekolah yang dapat menjadi sumber masalah pada diri siswa adalah A. Kurikulum yang tidak sesuai, B. Persaingan yang tidak sehat sesama murid, C. Guru kurang memahami perbedaan-perbedaan individu murid, D. Pelaksanaan administrasi sekolah yang tidak teratur, dan E. Kepribadian guru serta cara pengolahan kelas yang kurang tepat. 5. Mengatasi pengaruh kondisi sosial budaya yang kurang menguntungkan. Kemajuan yang telah dicapai dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dewasa ini telah membuat orang memperoleh banyak kemudahan di jagat raya ini. Kemajuan di bidang komunikasi misalkan, seakan-akan menghilang jarak antara satu daerah ke daerah lain, antara satu benua dengan benua lain, dan antara bumi dengan planet-planet lain. Demikian pula dengan kemajuan transportasi, memudahkan terjadinya mobilitas penduduk dari suatu daerah ke daerah lain, dari suatu negara ke negara lain. Akhirnya untuk meningkatkan devisa negara dan penghasilan rakyat perlu pula ditingkatkan bisnis dalam bidang kepariwisatawan. Kemajuan dalam bidang kemukakan di atas menimbulkan berbagai perubahan dalam berbagai segi kehidupan dalam masyarakat seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Baik, saya persilakan Saudari Rahmanillah. Fungsi bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Yang kedua, fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya. Yang ketiga, fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Yang keempat, fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Yang kelima, fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jawaban yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Baik, itu dari sebagian fungsi-fungsi bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Saya persilahkan Saudari Irnawati untuk melanjutkannya. 6. Fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah atau madrasah dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. 7.
fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. 8. Fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. 9. Fungsi fasilitasi, memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. Dan yang terakhir 10. Fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Baik, ini terakhir yaitu syarat-syarat pokok bimbingan dan konseling di sekolah dasar yang akan jelaskan sedikit oleh saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang syarat-syarat pokok bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Di mana berbeda dengan di sekolah menengah atau perguruan tinggi, di mana pada kedua jenjang pendidikan itu disediakan petugas khusus untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi bimbingan dan konseling dilaksanakan langsung oleh masing-masing guru kelas. Dengan demikian, para guru kelas memegang peranan ganda sebagai pengajar dan juga sebagai pembimbing bagi muridnya. Untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar diperlukan adanya syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini ialah sikap yang positif dari guru dalam menangani tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Sikap positif yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut. Usaha-usaha bimbingan sekolah dasar khususnya lebih efektif menurut Jones karena yang pertama, pada anak-anak usia ini fleksibel dan masalah-masalah yang mereka hadapi belum sempat berurat, berakar atau tertanam dalam. Yang kedua, para orang tua umumnya bekerja sama lebih aktif dengan sekolah. Yang ketiga, panjang waktu yang tersedia untuk lebih mensukseskan perkembangan murid, khususnya murid lebih leluas dibantu memahami dirinya sendiri dan untuk memperoleh pendekatan-pendekatan yang tepat guna-guna ke arah pemecahan masalah-masalahnya. Di samping faktor penunjang ini, demi lebih lancarnya bimbingan sekolah dasar, diperlukannya persyaratan pokok yang sekurang-kurangnya adalah yang pertama, adanya kesediaan guru untuk berperan ganda yaitu sebagai guru dan sebagai pembimbing. Yang kedua, adanya kesediaan guru untuk senantiasa menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif. Guru memungkinkan siswa dapat mengembangkan bakat, kemampuan dan minatnya secara optimal dan dengan jalan menempatkan siswa sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya. Adanya kesediaan waktu untuk selalu memahami siswa dengan jalan mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan minat, sikap, pola tingkah laku, cita-cita, nilai-nilai, dan status sosial ekonomi orang tua siswa. 4. Adanya kesediaan guru untuk senantiasa mengintegrasikan informasi tentang pendidikan dan jabatan dalam mata pelajaran yang relevan. 5. Adanya kesediaan guru untuk senantiasa kerjasama dengan kepala sekolah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mendasar bagi pengembangan layanan-layanan bimbingan dan konseling di sekolahnya. Di samping itu, dalam bekerja sebagai pembimbing, sikap-sikap itu perlu ditunjang oleh sifat-sifat pribadi tertentu. Tiller mengemukakan bahwa sifat-sifat pribadi yang harus dimiliki oleh orang-orang yang bekerja sebagai pembimbing atau konselor adalah penerimaan, pemahaman, dan ketulusan. Istilah di sini penerimaan mengandung dua hal pokok, yaitu pertama, keinginan untuk menghargai dan menerima murid sebagai adanya sesuai dengan sifat-sifat perbedaan individual yang dimilikinya. Dan kedua, menyadari bahwa pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh individu murid adalah sangat kompleks.
Menurut Rogers, menggunakan istilah penghargaan positif tidak bersyarat untuk menyatakan maksud yang sama atau bersamaan dengan istilah penerimaan sifat pribadi kedua, yaitu pemahaman menunjuk kepada proses pemahaman tentang perasaan kalian atau menggunakan istilah pemahaman yang empatik untuk menyatakan pemahaman bimbingan atas kliennya, sedangkan ketulusan adalah menyatakan keikhlasan atau kesukarelaan pembimbing atau konselor dalam membantu siswa mengatasi masalah-masalah yang dialaminya. Pembimbing dalam hal ini guru harus selalu terbuka dan bersedia memberikan bantuan kepada siswa-siswanya yang memerlukannya demi untuk kesejahteraan dan kebahagiaan siswa itu sendiri. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.